akan kita lanjutkan kembali sidang pleno untuk paparan dari Komisi 2. Untuk itu kami persilakan kepada pemapar, moderator, dan notulis dari Komisi 2. Yang terhormat para narasumber, penilai, perwira penuntut, dan penanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesaat lagi akan dilaksanakan paparan oleh komisi kami, yaitu Komisi 2 Kamla, dalam acara seminar keamanan laut dan logistik, di mana kelompok kami mengambil judul konsepsi operasi terpadu TNI AL dengan stakeholder maritim Indonesia guna terwujudnya keamanan laut Sulawesi dalam rangka terjaganya kepentingan nasional di laut. Kami bertindak selaku moderator akan memandu pelaksanaan paparan selama 1 jam ke depan, di mana paparan akan dibawa secara langsung oleh Ketua Komisi, yaitu Kapten Laut Jasmine Mudianto, Sarjana Hukum. Beliau lulusan AL Angkatan 52 atau tahun 2006, lahir di Tulu Galung, Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Mei 1985. Tolong aku. Status K1 dan penugasan terakhir beliau sebagai Kepala Divisi Senjata dan Bahari KRI Hasan Basri 382 Satkor Armada 2. Kebetulan yang bersangkutan saat ini sedang proses menyelesaikan kuliah Strata 2 Hukum jurusan Hukum Internasional. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, saya yakin beliau telah mempelajari materi dengan seksama dan akan menyampaikan secara gamblang sampai ke inti-intinya. Atau korok dekor. Intinya inti. Artinya. Selain pemaparan, acara ini akan dicatat secara eksklusif, masif, sportif, bebas aktif, dan demokratis. Oleh notilen yaitu Kapten Laut Arif Wangsa yang jabatan beliau terakhir sebagai Kadif Senbah KRI Mandau 621 Satkor Armada 2. Acara sama seperti sebelumnya dibagi dalam 3 sesi, di mana masing-masing sesi yaitu 2 inti, yakni paparan Komisi 2 Operasi. Saya harap seluruh peserta memperhatikan dengan tenang dan seksama. Jika ada pertanyaan mohon dicatat untuk disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat pemapar, waktu 20 menit kami persilakan. Yang kami hormati narasumber dan tim penilai, patun dan penanggap, beserta seluruh rekan-rekan perwira siswa Angkatan 28 Ready Betul. Izinkanlah kami dari Komisi 2 akan menyampaikan suatu konsep, di mana konsep kami ini merupakan konsep yang luar biasa, yang mungkin dari beberapa di antara kita, yang mungkin di antara kita belum pernah terpikirkan, namun karena kita di sini secara bersama-sama Komisi 2 akan mencoba memberikan suatu konsep, di mana kami mengangkat konsep yaitu konsep operasi terpadu TNI Angkatan Laut dengan stakeholder maritim Indonesia guna terwujudnya keamanan laut Sulawesi dalam rangka terjaganya kepentingan nasional Indonesia di laut. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum kami bercerita panjang lebar tentang konsep kami, maka kami akan menyampaikan bahwa pada saat pertama kali ada konsep
konsep tentang pembentukan Pasmar 3 dan Eko Armada 3 itu dianggap sebagai suatu konsep yang tidak mungkin terjadi. Namun pada saat beberapa tahun kemudian hal itu akhirnya terwujud. Tidak menutup kemungkinan konsep yang kami susun pada saat ini suatu saat nanti bisa terwujud. Namun tentunya konsep dari kami masih bersifat untuk 16 orang. Belum ditambah dengan masih ada beberapa puluh orang dari di Kelapa 28 yang mungkin bisa menambahkan saran-saran untuk konsep kami ke depan. Selanjutnya adalah, sebelum saya berbicara panjang lebar, maka kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stakeholder. Jadi sebelumnya pada pemaparan sebelumnya disebutkan bahwa ada 13 stakeholder yang berhubungan dengan maritim Indonesia dalam hal penegakan hukum di laut. Sesuai dengan paparan Menko Polhukam pada tanggal 28 Maret tahun 2018 pada Rapimnas Bakamla pada saat itu disebutkan bahwa sekarang ini adalah 14 stakeholder. Jadi bukan 13 stakeholder lagi, ada 14 stakeholder. Stakeholder yang satunya lagi yang dimasukkan oleh Menko Polhukam adalah Satgas 115. Statusnya seperti apa? Statusnya sama seperti pada saat Bakamla. Tidak memiliki alat, tapi dia memiliki payung hukum dalam hal penegakan hukum di laut, yaitu Perpres 115 tahun 2015. Sehingga kita tidak ada salah persepsi, yang mana yang benar 13 stakeholder atau 14 stakeholder. Yang terbaru adalah 14 stakeholder. Ini kami dapat dari data intelijen yang disampaikan oleh narasumber pada beberapa hari yang lalu. Lanjut. Kemampuan TNI Angkatan Laut stakeholder. Kemampuan TNI Angkatan Laut ini dan stakeholder meliputi alutsista TNI Angkatan Lautnya sendiri dan stakeholder personilnya yang meliputi kemampuan profesionalisme dan latihan dan sebagainya. Dan terakhir adalah pola operasi. Di bagian lainnya itu tentang dukungan logistik, bahwa saat ini operasi bersama yang terpadu TNI Angkatan Laut dengan stakeholder belum berjalan dengan baik karena anggarannya itu masih belum jelas. Nanti akan kami sampaikan pada lebih jelas pada bagian upaya. Lanjut. Persoalan yang ditemukan. Nah, ini adalah itu persoalan yang ditemukan, yaitu belum adanya payung hukum yang terkait operasi bersama atau operasi terpadu TNI Angkatan Laut dengan stakeholder maritim Indonesia. Belum adanya konsep penggunaan kemampuan TNI Angkatan Laut dan stakeholder maritim Indonesia yang meliputi alutsista, personil, pola operasi. Selanjutnya itu belum adanya konsep dukungan logistik yang baik. Lanjut. Implikasinya adalah operasi yang terkait dengan stakeholder maritim Indonesia tidak berjalan dengan baik dan belum terpadu. Masih terjadi banyak tindak pidana tertentu yang terjadi di Laut Sulawesi yang dapat mengganggu terwujudnya stabilitas keamanan di Laut Sulawesi dan nasional secara keseluruhan. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi, kami mempercepat karena paparan kami memang banyak. Faktor yang mempengaruhi itu faktor internal, yaitu terbatasnya alutsista dan kemampuannya, koordinasi TNI Angkatan Laut dengan stakeholder maritim yang belum maksimal. Faktor eksternalnya yaitu masih terdapat ego sektoral antara penyidik tindak pidana tertentu di laut, belum adanya payung hukum yang mengatur tentang adanya operasi terpadu tersebut, dan keterbatasan anggaran karena belum ada satu kesatuan anggaran. Lanjut. Peluang dan kendala. Peluangnya adalah itu pertama adanya program pemerintah tentang poros maritim dan rencana jangka panjang nasional RJPLN. Terus selanjutnya itu adanya peningkatan SDM dari tahun ke tahun. Terus pertumbuhan alutsista TNI Angkatan Laut, di mana kita ketahui bahwa Angkatan Laut sekarang sudah mulai menggunakan produksi dalam negeri. Jadi ini adalah bahwa saat ini informasi yang kita dapat dalam melaksanakan operasi sangat terbatas. Dengan adanya konsep ini, maka operasi akan dilaksanakan secara efektif dan efisien, di mana terjadi suatu kodal, di mana kodal Mabesal dapat menampung semua kodal-kodal yang berada di luar Angkatan Laut yang tergabung dalam stakeholder maritim Indonesia. Jadi VNS, data AIS, data AIS dari Dirjen Pengembangan Laut dimasukkan menjadi satu, itu bisa menampung informasi-informasi tersebut. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan nelayan, pengguna masyarakat lain seperti halnya yang diterapkan di Amerika. Negara maju seperti Amerika, nelayan, kapal-kapalan itu terintegrasi dengan Angkatan Laut, sehingga pada saat ada suatu kejadian di Angkatan Laut, dia tinggal mencari kapal apa yang paling dekat di sana sehingga dapat melaksanakan pertolongan pertama, aksi pertama. Begitupun dengan data intelijen pada saat kapal ikan, kita melihat kapal ikan lain, maka dia akan memberitahukan ke Angkatan Laut, di sana ada kapal ikan Vietnam, di sana ada kapal ikan Filipina, sehingga ini mempermudah dalam integrasi kita. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saran dan masukan dari para hadirin kami sangat butuhkan demi konsep kami ke depan bisa termaksimalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemapar yang sudah menjelaskan konsep operasi yang menurut kami sudah cukup jelas. Jika dilihat dari konsep operasi yang Anda usung barusan, ini berupa pembentukan organisasi baru yaitu Satgas Terpadu, di mana TNI AL dalam hal ini sebagai leading sektornya. Menurut kami, konsep ini mengingat kami kepada adanya organisasi Bakamla yang ada saat ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi pembeda antara Bakamla yang ada saat ini dengan konsep yang Anda usung barusan, agar kedepannya tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih seperti sebelum-sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mulai dari enaknya sampai pahitnya Bakamla kami pernah merasakan. Pada masa-masa itu kami out of the box, keluar dari kotak Angkatan Laut untuk mencari ilmu yang lebih besar. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum Bakamla terbentuk ada namanya Bakor Kamla. Bakor Kamla dibentuk oleh 6 stakeholder di seluruh Indonesia, diketuai oleh Menko Polhukam. Dibentuklah 6 stakeholder dengan harapan bahwa ada penyederhanaan pelaksanaan tindak pidana tertentu di laut karena saking banyaknya undang-undang tersebut. Dengan konsep tersebut, pada tahun 2014 pada saat Hari Nusantara di Kota Baru, keluarlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Di salah satu pasalnya yaitu pada beberapa pasal pada pasal 61 sampai 65 di sana disebutkan tentang pembentukan Bakamla. Pada saat Bakor Kamla itu tugasnya adalah melaksanakan operasi terpadu. Tapi begitu menjadi Bakamla, tugas Bakamla pada pasal 61 itu disebutkan adalah melaksanakan operasi. Jadi sangat jauh berbeda dari apa yang diharapkan pada saat Bakor Kamla berubah menjadi Bakamla. Bakamla menjadi suatu hal yang baru, menambah stakeholder di laut. Bedanya apa dengan Satgas kami? Satgas kami adalah, itu tetap ada. Satgas ini adalah Satgas bentukan, seperti hanya dengan Satgas KKP 115, tapi dengan harapan kedepannya, dengan contoh di laut Sulawesi yang rawan tersebut, maka kedepannya adalah ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia, dan pada ujung-ujungnya konsep ini adalah penyidik di laut itu adalah Angkatan Laut Tunggal. Demikian. Ingin menanyakan yang pertama, sebagaimana kita ketahui, untuk di darat dengan di laut sangatlah berbeda. Di darat mungkin kita bisa penggunaan dari jurisdiksi nasional kita secara mutlak, sedangkan di laut kita selain dari hukum kita sendiri ada hukum internasional. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana konsep dari MOU yang akan dibuat oleh Komisi 2 ini jika dihadapkan dengan adanya hukum internasional sehingga tidak terjadi suatu benturan. Karena kita contohnya mungkin seperti penegak hukum di laut, di UNCLOS kita ketahui adanya mungkin Badan Coast Guard dan Angkatan Laut. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kaitannya Satgas ini dengan adanya pembentukan Maritim Command Control tahun 2017? Apakah nantinya dengan adanya badan ini MCC itu bisa dihilangkan atau bagaimana? Termasuk dengan kerjasama trilateral kita dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Terima kasih. Konsep MOU akan kami bentuk berdasarkan rezim laut. Jadi sebagaimana diketahui bahwa dalam UN Clause, sebelumnya Kapten Aidron kuliah bareng-bareng sama kami menjadi magister hukum, sekarang sedang bersama-sama menyusun tesis. Jadi di dalam UN Clause itu disebutkan bahwa negara kepulauan itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang berhubungan dengan yurisdiksi nasional maupun tentang STE. Nah, berkaitan dengan tersebut, dalam MOU nanti itu akan dibikin bagaimana pelaksanaan operasi sesuai dengan rezim laut. Jadi kalau dengan rezim laut teritorial ke dalam, semua stakeholder yang memiliki kewenangan itu dapat melaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Sedangkan ZTE keluar, mohon maaf buat stakeholder yang lain, itu punya kami Angkatan Laut. Demikian. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan yang sudah ada yang lainnya? Apakah akan dibubarkan dengan yang lainnya? Di dalam tulisan kami disebutkan di sini bahwa jangankan yang cuma nota kesepahaman atau trilateral, Satgas 115 akan kami bubarkan dengan adanya Satgas terpadu tersebut. Karena dengan Satgas terpadu tersebut, semua tindak pidana tertentu di laut itu sudah terakomodir. Tidak ada lagi yang perikanan tok sendiri. Nah,
Satgas 115 ini hanya tindak pidana perikanan. Itu sudah terakomodir dalam Satgas terpadu. Jadi tidak perlu lagi, Bu Susi tidak perlu lagi untuk turun ke bawah karena sudah ada angkatan laut di bawah. Demikian. Terima kasih. Mungkin dari Kebetulan saya dinas di Tarakan sama Kolonel Jamal, itu terjadi Puspodal trilateral itu. Kami bentuk bersama arahan Pak Jamal sebagai Asop, akhirnya terbentuk Puspodal trilateral itu di sana. Padahal itu tulisan saya ya angan-angan dulu, tapi terbentuk saya waktu ngawai di Lantamal, itu saya yang juga di sana yang merencanakan saudara Asop, Pak Jamal, akhirnya terlaksana sampai peresmian oleh Menhan. Nah, siapa tahu nanti konsepsi ini menjadi kenyataan ya. Memang Satgas ini kan Satgas bentukan, seperti apa yang sudah ada di Satgas 115, di mana untuk pelaksananya adalah Wakasal ya, untuk kalahannya Wakasal di sini. Untuk pelaksananya hariannya itu ada di Wakasal, sehingga laporan tentang perikanan juga melalui beliaunya di Wakasal. Memang kalau berbicara konsepsi ya, tentunya tadi banyak diterangkan mengenai pembentukan payung hukum. Seyogianya dalam penyampaian paparan itu apa yang menjadi rencana akan terhadap konsepsi ini. Jadi tidak terlalu panjang ya. Rencananya dalam pembentukan seperti yang disampaikan penanya tadi tentang pembentukan MOU tadi bagaimana langkahnya, terus pola operasinya bagaimana ya. Jadi itu penjabaran daripada rencana yang sudah direncanakan itu diterangkan di situ ya. Kemauanmu tuh kalau tadi bahkan organisasi ya saya apresiasi ya untuk peningkatan itu, artinya memang dalam pelaksanaannya kita sebagai TNI yang sampai dengan ZEE memang di dalam rezim zona patroli yang ada operasi yang kapal-kapal pemerintah itu kan sudah dibagi ya. Nah, polisi sampai dengan TNI AL itu sudah dibagi. Ya, yang bisa sampai dengan ZEE itu kan DKP sama polisi, di luar itu tidak ada. Sudah diatur. Nah, itu kawan-kawan itu diatur, itu diterangkan bagaimana rencana operasi yang akan digelar, itu diterangkan lebih rinci. Dan tadi saya lihat penjabarannya hanya bagaimana MOU benar, ini yang harus diterangkan. Demikian ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh pemakar yang kedua ini. Namun juga agak nyinggung-nyinggung sedikit sama yang pertama tadi. Yang pertama yang menjadi sorotan saya adalah kalau kita bicara masalah judul konsepsi operasi terpadu TNI Angkatan Laut dengan stakeholder maritim Indonesia guna terwujudnya keamanan laut Sulawesi dibatasi ya, dalam rangka terjaganya kepentingan nasional di laut. Kalau kita melihat judul ini, maka yang ada di benak kita mestinya kita melihat, kalau kita bicara masalah operasi, ini bicara masalah operasi ya, konsep operasi ya. Artinya kalau kita bicara konsep operasi, kita sebagai seorang operasi ya, pasti yang pertama dilihat apa? Adalah ancaman, ya kan? Ancaman di mana? Gak usah seluruh Indonesia, sudah kamu batasi adalah Laut Sulawesi. Laut Sulawesi itu tadi sudah dipaparkan petanya dengan jelas, walaupun tidak disampaikan bahwa Laut Sulawesi di sebelah utara, sebelah barat, di sana ancaman perombakan yang menonjol, ya, penyelundupan, narkoba dan sebagainya. Pada saat kita ke sebelah timur, di sana apa yang ada di sana di lautnya? Ikan, ya, dari pelayaran Filipina. Pada saat kita ke selatan, mendekat ke Lantamal 8, apa yang ada di sana? Mengacu kepada itu, maka kita melihat operasi yang dilaksanakan sekarang, ya, untuk menghadapi ancaman yang ada tadi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut dan instansi yang lain seperti apa. Itu diceritakan di dalam bab 3, begitu kan? Ya. Nah, setelah diceritakan di dalam bab 3, ceritanya kondisi saat ini adalah potretnya itu seperti apa, maka barulah
ketemu permasalahannya, kan gitu. Permasalahannya apa saja? Tadi di pemaparan pertama tadi ada 4 permasalahan. Dia membahas sampai dukungan logistik dan sebagainya. Tapi dalam angan-angan saya dan pikiran saya, wah ini hebat sekali kalau menulis sampai 4 masalah tadi, mungkin nanti jadi 300 halaman gitu. Gitu ya. Karena akan dikupas habis mestinya. Nah, ketentuan tadi harus dikeluarkan adalah undang-undang yang bersifat umum apapun bunyinya. Ya. Nah, ini yang nggak bunyi. Kalau kamu tadi menyoroti masalah ada MOU, ada kesepakatan, ini berbeda konsepnya. Ini masalah kependataan. Ini sudah banyak disorot sama pakar. Bahwa sesama lembaga negara kok bisa membentuk kesepakatan, ya kan? Kamu nanti akan kembali kepada asas hukum. Gitu. Tidak bisa kita mengacu kepada ketentuan yang tidak mendasari daripada regulasi tadi. Gitu. Ya, nah ini bahan masukan buat kalian ya ke depan, sehingga ketika undang-undang tadi memerintahkan sebagai amanah daripada rakyat tadi tidak dilaksanakan oleh instansi lain, ya tentunya dia telah melakukan suatu penolakan abuse of power terhadap undang-undang yang diperintahkan oleh amanah daripada rakyat. Itu maksud saya ya. Oke, dari itu aja sebagai masukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan bahwa hierarki perundang-undangan itu bukan pada tahun 2007, tapi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu yang terbaru. Di sana ditulis tentang hierarki perundang-undangan. Tadi Bapak sebutkan tahun 2007. 2004 Sudah berubah. Tahun 2000 berubah lagi 28 2011. Siap. itu perubahan, hanya berubah di pasal 7 Siap. ya. Di sana tentang hierarki perundang-undangan bagaimana? Perubahan tapi tidak dicabut tuh ya. 2004 Siap. ya. Siap. Terus yang selanjutnya bahwa bagaimana dengan pembentukan Kosgar di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008? Di sana disebutkan pembentukan Kosgar malah terbentuk Bakamla. Kami sampaikan bahwa kami pernah dinas di Bakamla, kami tahu persis Bakamla itu sebenarnya dulu mau dijadikan seperti apa. Bakamla pertama kali dibentuk itu pada saat pengajuan konsep perundang-undangannya adalah mau dijadikan sebagai Kosgar, di mana seluruh kapal-kapal patroli yang ada di stakeholder akan diserahkan ke Bakamla. Angkatan Laut akan menyerahkan seluruh kapal patrolinya dan dibawa dan Guskamla pun juga akan dibubarkan. Seluruh kapal polisi akan diserahkan ke sana, seluruh kapal KP3, kapal bea cukai dan lain akan diserahkan ke sana, akan dicat putih. Itu pada saat beberapa bulan sebelum penandatanganan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Tapi begitu itu keluar, ternyata berubah total. Kenapa? Karena polisi tidak mau, KPLP tidak mau, bea cukai tidak mau, semuanya tidak mau. Sehingga pada paparan kami disebutkan ada ego sektoral yang harus dihilangkan. Kami sebutkan di sini demi untuk tujuan bersama kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi sebenarnya adalah bahwa negara ini memang di dalam UN Clause bahwa kita hanya memiliki harusnya dua di laut, yaitu Angkatan Laut dan pemerintah. Dalam arti orang sering menjabarkan kapal pemerintah di sini adalah Coast Guard. Indonesia pun seperti itu. Begitu Bakamla sudah terbentuk, kami sendiri yang mengecat lambungnya KN Singa Laut itu Coast Guard Indonesia. Hari ini kami cat lambungnya kapal Bakamla Coast Guard Indonesia. Besoknya KPLP juga menulis begitu, tidak mau kalah. Akhirnya terbilang ini ego sektoral yang luar biasa. Makanya kalau bukan kita Angkatan Laut tidak akan mungkin bisa. Makanya kami sampaikan di sini bahwa suatu konsep yang kami sampaikan, apabila kita tidak setuju, maka apabila kita setuju, maka kita pasti akan optimis dan kita akan mencari kebenaran di dalam diri untuk kemajuan konsep itu. Tapi apabila kita tidak setuju, maka kita akan pesimis, kita akan mencari kesalahannya. Ini pilihan di antara kita mau memajukan Angkatan Laut atau tetap seperti ini. Terima kasih. Dari paparan oleh Ketua Komisi, kemudian pertanyaan, jawaban, kemudian dilanjutkan oleh masukan dari penangkap dan narasumber. Adapun resume dari paparan Komisi Konstruksi Operasi Terpadu TNI AL yang menjadikan TNI AL sebagai leading sektor adalah terwujudnya operasi terpadu antara stakeholder yang diperlukan dalam upaya hukum. Kemudian perlunya kolaborasi dan gabungan alutsista dan sumber daya manusia antar stakeholder. Kemudian ketiga, perlunya keterpaduan pola operasi yang terpadu. Keempat, tercapainya kemampuan alutsista TNI AL dan stakeholder maritim Indonesia. Kemudian terpenuhnya dengan logistik. Kemudian dalam sesi kedua, pertanyaan dan
dari peserta seminar ada 2, ada Kapten Laut Amarullah dari Komisi 1 dan Kapten Laut Sotle Alimron dari Komisi 4. Di mana pertanyaannya adalah apakah perbedaan dengan Bakamla saat ini dengan konsep yang sedang diusung. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep dari MOU diharapkan dari dengan hukum internasional. Kemudian bagaimana kaitannya Satgas dengan Maritime Command Center posisi yang sudah dijelaskan baik oleh pemapar. Kemudian sesi ketiga adalah bahan masalah dan masukan dari penanggap. Yang kami tangkap sini penanggap di sini ada 7 penanggap. Di sini ada harapan dengan konsepsi ini yang berupa angan-angan tidak menutup kemungkinan akan terwujud dan menjadi kenyataan. Kemudian saran dan masukan yaitu penjabaran rencana operasi dari konsepsi ini diperjelas dan dipertegas. Kemudian yang ketiga, stakeholder bukan hanya penyidik. Kemudian yang keempat, aturan penulisan dalam bab 1 melebihi dari Kemdan. Kemudian kelima, saran masukannya adalah pendahuluan isi tercantum adalah Kemdan dari penulis. Kemudian keenam, konsistensi penulisan bab 3 dan 5 dalam sub-sub bab tidak memiliki perubahan. Kemudian bab 3 dari aplikasi dan strategi adalah sesuai jumlah permasalahan yang diangkat. Kemudian sesi ketiga di sini dari narasumber. Di sini ada 2. Di sini narasumber pertama mengajarkan kita tentang bagaimana belajar tentang alur pikir dengan membahas ancaman Laut Sulawesi. Kita tentukan operasi yang dilaksanakan untuk menghadapi ancaman. Kemudian ketemu permasalahannya apa. Kemudian membuat konsep yang baru untuk memecahkan permasalahan. Kemudian timbul angan-angan untuk efektif dan efisien mewujudkan konsep tersebut. Dan angan-angan itu memberikan dasar sehingga timbul upaya-upaya dari penyelesaian. Kemudian dari narasumber yang kedua, di sini kita diajarkan bahwa konsepsi harus memiliki IV. Yaitu dalam konsepsi ini mengarah ke konsep regulasi, di mana adalah regulasi ini mengikat organisasi lain untuk melaksanakan operasi terpadu. Persoalannya adalah adanya tumpang tindih wewenang dari stakeholder. Diharapkan diciptakan konsep baru, dibuat undang-undang secara umum yang dibangun produk dan hukum pendataan dan mengatur seluruh segmen undang-undang berlaku. Kendalanya adalah adanya egosentris masing-masing stakeholder. Sehingga apabila muncullah konsep baru ini, muncullah konsep berdasarkan undang-undang sehingga terbentuk regulasi dalam pelaksanaan operasi terpadu. Demikian dari tadi narasumber, kami masukkan asalnya, kami terima mungkin sebagai penelitian dari Komisi 2. Demikian dari Datulet, kami sarankan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Datulet atas notulentif. Demikian seluruh rangkaian dari paparan kelompok kami Komisi 2 Kamla pada hari ini, hari Selasa. Pada hari ini hari Selasa tanggal hari ini Selasa lebih ringan beban tugas kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dari kelompok kami. Semoga hal ini menjadi manfaat bagi kita semua dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komisi 2 kembali ke tempat. Kemudian karena sudah masuk waktu